Orang khusyuk itu adalah orang yang betul-betul saat ibadah kepada Allah itu tidak mengingat selain mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mungkin agak berat. Gimana tadi? Sehingga kita, berarti yang lain pada khusyuk semua nih. Gimana Bu kira-kira? Berat badan? Halo? Yang ini jujur Bu ya, daripada kita diem padahal gini. Ya kan? Kadang-kadang ibu-ibu kayak gengsian kan ibu-ibu, namanya ibu ya, gengsinya gede banget. Sebenarnya dia merasa bahwa itu ada benar yang dikatakan Bu Sofi itu. Coba ngomong jujur ya, nemen gitu ya. Tidak apa-apa Bu, jujur itu baik. Yang penting setelah itu kita ada perubahan seperti itu. Oh iya tadi kata saya seperti ini, tapi seperti ini aku harus berusaha. Berusaha itu yang namanya berusaha itu masih butuh waktu, butuh proses. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholatnya? Ya tinggalkan semua kemaksiatan, tinggalkan semua apa yang Allah larang. Insya Allah kita akan mudah tembus bertemu dengan Allah SWT. Hijab dengan Allah akan semakin tipis. Karena semakin banyak maksiat yang kita lakukan, insya Allah hijab kita akan semakin tebal. Saat hijab tebal, sulit saat kita bertemu dengan Allah SWT saat kita sholat. Apa itu hijab Bu? Tabir. Hijab itu tabir. Saya ini berhijab ya, mukanya saya tutup. Saya paham ini ibu-ibu semuanya tahu sebenarnya nggak ada masalah dibuka, tapi saya khawatir kalau ada yang cekrek. Nah, posting kajian Anissa sama Ustazah Sofi. Wah, oh ternyata gitu mukanya orang ini gitu ya. Tidak tetap saya tutup, mohon maaf ya, biasanya saya tidak ada masalah dengan semuanya, boleh dibuka. Tapi ya saya lebih baik saya menjaga daripada nanti ada begitu saya buka, mumpung dibuka nih, ya lebih baik saya tutup aja. Baik, jadi yang diharapkan oleh Allah SWT bisa menjadi penolong saat kita ujian adalah sholat yang khusyuk. Sabarnya tidak ada batas. Kebanyakan orang bilang sabar kuwes sabar tapi nggak sabar, ya. Pernah ada bilang seperti itu Bu? Terus entek sabar gue iki kenemenan soalnya. Benar seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti kita kurang berarti nggak sabar. Yang ngakoni dikit sekali yang mengakui ya. Karena sabar itu nggak akan selesai kalau kita nggak sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Batas kesabarannya saat kita mati Bu, ya. Nek wis mati udah lepas dari kesabaran. Udah nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada ujian namanya sudah mati ya. Tinggal kita menghadap bagaimana hukuman kita di hadapan Allah saat kita di alam kubur. Bagaimana kita menghadapi malaikat mungkar dan nakir itu aja. Jadi ibu-ibu sekalian, sabar itu jangan sekali-kali bilang sabarku entek soal kenemenan, karena itu berarti dikatakan tidak sabar. Padahal Allah menyampaikan wasta'inu bisabri wassholah. Sabar sampai pertolongan itu datang, sampai ujian itu terlepas dari hidup kita. Oke. Dilanjutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, kata Allah. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Nah, berat. Sabar dan sholat sebagai pertolongan kita menghadapi ujian itu sangat berat. Soalnya kita kan maunya instan aja Bu ya. Maunya yang cepat. Oke, betul. Saat waktunya harus anak kita membayar ujian dan lain sebagainya, kebutuhan hidup yang kita bayarkan di bulan ini dengan nilai 10 juta. Ternyata di dompet saya itu hanya ada 1 juta, kurang 9 juta. Sudah pinjam ke sana nggak dapat pinjaman. Kalau orang nggak sabar gimana? Kalau nggak sabar larinya ke barang yang diharamkan oleh Allah. Oh, si ibu A itu kan mudah meminjamkan uang, nggak apa-apa wes kan ini darurat. Kebanyakan ketemu gampang darurat, ya. Nanti kan kembalikan kalau 9 juta itu nanti bunganya sekian, wes darurat. Kan darurat gitu ya. Darurat itu sesuatu kalau kita nggak lakukan mati, itu darurat. Kalau kita nggak makan,
adanya hanya ada babi, kalau nggak makan kita akan mati, itu namanya darurat. Boleh kita makan, tapi juga sebatas kebutuhan. Tapi kalau nggak bayar SPP aja sampai melakukan barang darurat katanya, itu sudah tidak sah, nggak sabar. Terus gimana dong Bu Sofi caranya? Ya dengan cara apapun yang kita lakukan. Kalau kita nggak bisa, kita menghadaplah kepada kepala sekolah, menyampaikan apa yang kita alami. Insya Allah kepala sekolah yang orang punya hati, insya Allah akan memudahkan juga. Pernah mengalami Bu? Ya, insya Allah kita pernah mengalaminya. Dan yang terpenting kita bisa menghadapi ujian itu dengan sabar dan sholat, tidak keluar dari syariat agama Allah, tidak sampai melakukan hal-hal yang berbau maksiat atau melanggar syariat agama Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saya selalu merujuknya ke tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Baqarah ayat 45 ini adalah Allah SWT menyuruh para hambanya untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan, yaitu dengan menjadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong. Gimana? Jadi Allah itu memerintahkan kita sebagai hambanya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, itu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sudah, nggak ada yang lain. Yang diminta adalah sabar, sabar, berdoa dan tawakal. Sholat minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang berat itu Bu, enggak semua orang bisa ngelakuin itu. Itu hanya untuk orang-orang yang khusyuk, ya, orang yang hatinya sudah menaruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gantung pada Allah itu masih goyang-goyang, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Percaya betul? Kalau ketergantungan kita pada Allah itu kurang kuat, ya kita gambarkan kita menggantungkan barang di sesuatu. Kalau nggak kuat ikatannya, udah jatuh betul. Seperti itu. Begitu juga dengan gantungan kita pada Allah SWT. Kalau kita betul-betul kuat, hanya Allah SWT yang bisa membantu dan menolong dalam hidup saya ini, tidak akan goyah. Oke. Baik. Menurut Umar bin Al-Khattab dalam tafsir Ibnu Katsir, sabar itu ada dua. Ya. Satu, sabar ketika mendapat musibah itu baik. Saat mendapat Jadi kata Umar bin Al-Khattab dalam tafsir Ibnu Katsir, sabar itu ada dua. Satu, sabar menghadapi musibah dan itu baik. Yang kedua, ada yang lebih baik lagi, yaitu sabar dalam menahan dari mengerjakan barang yang maksiat atau hal-hal yang diharam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik, kata Umar bin Al-Khattab. Karena apa? Karena mencegah dari kemungkaran, mencegah dari apa yang Allah larang, yang barang yang haram, itu termasuk sabar al-ikhtiyari yang kemarin ikut posisi kami paham sudah insya Allah ya. Sabar dengan pilihan hidup kita. Kalau musibah ya sudah, sabar terpaksa. Namanya musibah, siapa mau pilih? Coba. Kalau menjalankan ibadah atau meninggalkan kemaksiatan, itu adalah sabar ikhtiari, pilihan kita lagi. Kita mau ngaji enggak, ya? Mau jamaah ke masjid enggak? Mau baca Al-Quran enggak? Pilihan betul. Maksiat. Apa saya mau apa ya? Maksiat itu banyak ya. Apa kira contohnya Bu? Mungkin nonton film, ya nonton film enggak? Atau mau menghibah enggak? Itu biasanya si ibu B itu kalau datang ke rumah pasti mengajak menghibah. Tak buka no pintu enggak ya ibu B ini ya? Ini tak buka no, nanti pasti aku banyak dapat informasi kan? Kalau enggak, saya enggak dapat informasi apa. Buka enggak. Kalau buka pasti ibu udah nyebur ke barang yang dilarang oleh Allah. Pilihan kan? Pilihan. Dan itu kata Umar bin Al-Khattab itu lebih berat dan lebih baik.
Paham di sini maksudnya saya, Bu? Bu? Paham benar? Baik, kembali pada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik. Dan tafsir Ibnu Katsir juga masih, ya. Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj dari Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa sabar dan sholat merupakan penolong untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa sih, Bu? Apa, Bu? Rahmat itu hidayah. Sing bener. Berkat dengan rahmat Allah, gitu ya, ininya. Pertolongan, kasih sayang Allah. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Rahmat itu adalah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu adalah rahmat. Baik itu orang beriman, gak beriman, semuanya dikasih rahmat oleh Allah. Hujan satu, hujan semua. Hujan itu rahmat ya, hujan ya. Hujan itu rahmat. Kan gak mungkin sing Islam kok beriman ke hujan, sing kafir kan hujan, gak mungkin. Satu desa sejapanan Basuki hujan, semua juga dapat hujan kan? Ya. Di rahmat itu, tapi ada sebagian rahmat hanya untuk orang-orang beriman.